berisiknya eksklusif. Saudara, saya ingin mengkonfirmasi semua temuan saya. Pertama, saya ingin mengonfirmasi kepada Ketua Harian Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, dan nanti saya akan juga mengonfirmasi temuan saya ke Kabarreskrim Polri 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Saya sekarang bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, selamat siang, sehat selalu Pak Benny ya. Sehat. Saya tahu bahwa Anda pernah jadi Interpol, BNN, semuanya Anda pernah banyak berkecimpung dalam dunia kriminal. Gitu. Anda tahu betul soal ini. Pertanyaan pertama saya, benarkah konsorsium, apakah itu judi atau narkoba, ada? Yang pertama ingin saya sampaikan tentunya masalah istilah ya, konsorsium ini. Kelompok pengusaha, kelompok industriawan, Ya. kelompok pedagang. Dan kemudian menjadi terkenal karena kasus Duren 3. Ya. Nah, dalam kaitan ini, kalau bicara konsorsium, mungkin saya lebih ketika menangani kasus menggunakan istilah jaringan atau sindikat. Oke. Ya. Dalam konteks ini, kalau mengkaitkan dengan peristiwa Duren 3, kemudian isu konsorsium naik ke permukaan, kemudian ada yang menyampaikan informasi tentang kaitannya dengan judi, narkoba, dan sebagainya. Dalam konteks ini saya mengutip apa yang disampaikan Pak Kapolri ketika Rapat dengan DPR? RDP dengan DPR. Beliau menyatakan bahwa informasi itu sedang ditelusuri. Ya. Kami dari Kompolnas tentunya juga menunggu nanti hasilnya sampai di mana penelusuran itu, kemudian sejauh mana kebenarannya. Tetapi sekali lagi berkaitan dengan masalah sindikat atau jaringan adalah satu organisasi yang tertutup, rahasia. Untuk bisa membongkar perlu waktu, perlu trik-trik tertentu, Ya. cara-cara tertentu, termasuk juga tentunya melibatkan instansi lain. Ya, saya menyimpulkan begini. Sejauh ini belum ada, tapi Bapak meyakini bahwa mungkin saja ada, itu besar. Kembali, itu harus didukung dengan bukti. Tapi Bapak meyakini bahwa bisa saja ada, kan begitu? Kalau kita melihat perkembangan kejahatan saat ini yang begitu rapi, yang begitu menggunakan sentuhan teknologi dan sebagainya, tentunya kejahatan model-model gitu bisa ada. Bisa ada. Termasuk juga waktu di narkoba kan Bapak tahu juga. Iya. Ada kelompok-kelompok tadi, Betul. jaringan antar pedagang dalam tanda kutip ya, hitam, Betul. yang kemudian berkelindan satu dengan yang lain untuk melindungi kelompok-kelompok yang di bawahnya untuk bisa kemudian menyebarkan narkoba ke seluruh Betul. beberapa negara lah. Betul. Tapi yang menarik adalah kami ungkap jaringan peredarannya, tapi kami nangkep jaringan untuk keuangannya. Dan itu terpisah. Terpisah. Inilah yang tentunya juga menjadi bahan buat Ya. teman-teman di kepolisian, bahwa kita ketika mengungkap satu kasus tidak boleh hanya fokus pada jaringan kejahatannya, tetapi juga nanti jaringan keuangannya. Baik, yang menarik Pak, konsorsium itu apakah judi atau narkoba di backing oleh aparat? Pada umumnya tidak hanya di Indonesia, Amerika Latin, bagaimana sampai dengan melibatkan politisi di sana. Kemudian di beberapa negara juga demikian, selalu melibatkan kekuatan karena mereka perlu perlindungan. Dan di Indonesia juga demikian, Anda mengatakan itu. Beberapa kasus yang kami ungkap ada. Oke. Begini Pak, saya mendapatkan informasi dari wawancara eksklusif saya bahwa ia merupakan pembuat situs judi online. Ia harus menyetor ke konsorsium agar aman, tidak ditangkap oleh polisi. Ketika ia tidak menyetor, maka pasti ia akan ditangkap. Model-model seperti itu yang sangat sederhana yang terjadi. Betul? Inilah yang menurut kami dari pihak Barreskrim perlu proaktif. Informasi dari manapun yang diterima atau disampaikan kepada perlu segera ditindaklanjuti selagi saksi masih hidup, masih ada, sehingga lebih mudah untuk mengkonfirmasi. Dan ini harus segera diungkap karena tidak akan mungkin ini bisa muncul termasuk diagram kekaisaran Sambo kalau tidak ada hal yang nyata di situ. Jadi memang kami mendorong pihak Barreskrim untuk responsif ketika ada informasi, ketika ada viralnya satu berita, ini segera ditindaklanjuti untuk diklarifikasi benar atau tidak. Kalau benar segera ungkap.
Kalau tidak, ya jelaskan temuannya begitu, supaya masyarakat tidak menunggu-nunggu. Kalau kita lihat ada 3 klaster ya Pak, kasus Sambo. Yang pertama kasus pembunuhan berencananya sudah mulai mau disidangkan, obstruction of justice, menghalangi penyidikan sudah juga mulai disidangkan, dan yang terakhir adalah kasus konsorsium judi. Ini yang sama sekali masih nol. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, kami dari Kompolnas tentunya sebagai pengawas eksternal akan mempertanyakan dan akan minta sejauh mana penanganannya, kebenarannya, dan kita mendorong temuan apapun di era transparansi sekarang ini dibukalah ke publik, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kompolnas akan mendorong polisian untuk seperti itu. Ya. Baik, tentu ini menjadi harapan masyarakat juga. Betul. Jangan sampai kemudian menguap. Kasus pembunuhannya sudah, obstruction of justice sudah, tentu apresiasi pada Polri. Ya. Tapi jangan lupakan konsorsium judi. Anda mengatakan seperti Ya. itu. Baik, terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Pak Benny. Sehat Terima selalu. kasih. Ada suara-suara di luar sana yang menyatakan bahwa kalau dibongkar semua akan begitu banyak pejabat kepolisian yang terjerat. Benarkah itu? Saya tidak percaya, Pak. Saya akan menelisiknya eksklusif